Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. La ilaha illa wal azizul hakim. Inna dina indallahil islam wajaddidu imanakum bisyahadati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haq alaiha nahya wa alaiha namutu wa inna insyaallahi minal aminin. Amma ba'du. Ingkang kula hormati lan kula muliaken para alim ulama lan para sesepuh, khususipun para alim ulama sesepuh ingkang wonten dhateng sekitar Pondok As-Salafiyah, mulai sang kiai sampai sang bunyai sedanten mawon, sampai semuanya yang hadir di sini, dan wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Hambali ingkang sampun meninggal, monggo sesarengan maos kirim Fatihah ala hadhin niyati wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kula panjenengan angsal barokah. Amin ya rabbal. Selajenge saderenge kula wiraos, sengaja kula coba-coba nganggo bahasa sing kadang-kadang bahasa sakniki niku hampir punah, karena ada istilah di masyarakat niku kebudayaan bahasa namine bahasa Jawa Kromo alias Kromo Inggil. Nah, bahasa Kromo Inggil niku cara perkembangannya mboten enten lembaga sing melestarikan kah? Bahkan kurikulum di kurikulum baik pesantren maupun apalagi umum kadang-kadang jarang-jarang dipelajari kan, adanya cuma di lingkungan keluarga. Jadi kalau keluarga tuh bapaknya bebasan karo anaknya karo bapak, akhirnya tuh berkembang kan. Cuma kadang-kadang sekarang jangankan di keluarga tuh bapaknya yang ngajari anak-anak suruh bebasan, ecung mereka tumbah sonikian ecung, kadang-kadang bapaknya dewek ku kata sing blingerti wis. Perlu, karena apa? Betapa pentingnya kan bahasa Kromo Inggil. Karena apa? Dari sisi kebudayaan komunikasi melalui bahasa, kadang-kadang kita tuh bisa mempengaruhi akhlak, ya kan? Contoh kecil, ana wong tukaran umpamane, emang sampean ku juga pripun je, akhlak perbuatan panjenengan ku mekonon.
Lho, kadang-kadang harapan mengkel kan urung. Sejen karo, "Wah, irun blagak kurang ajar priben." Wah, akhirnya jadi. Ini betapa pentingnya kan? Ya ini untuk PR, siapa tahu nanti para terutama pengurus-pengurus yayasan dan yang bisa memasukkan kurikulum cara bahasa. Bon, semanten niku komentar. Dan yang selanjutnya kadang-kadang kulo wau kan sengaja ngomong kan kulo keder bahkan mau menang baku rada ndregdege dalam arti sementara ini saya tadi apalagi mendengar bahwa luang gerbae bahasa Indonesia. Ya mireng mau itu hasanah ngono gaya kok gede temen kulo ngerok nang bae merinding nih bareng mau itu hasanah ku jangankan kulo mau maidoi orang lain kan kula dewek kadang-kadang masih perlu kan kekurangan pengalaman, kekurangan apa kok. Jadi kadang-kadang kini priben mau hidayah apa nih. Barang begitu ndelang nih di lingkunganku anak nyai atau ibu nyai hajah toyibah, anak bapak ustadz muiz yang lain semuanya tuh ibarat kalau laut tuh sudah semuanya memberi rasa asin kepada laut tersebut. Lah kula jek kongkon nguyai, kongkon ngasini, apalah manfaatnya kan? Ya punten loh, tapi yang dikata semono daripada kosong beli kanggo ngisi waktu cobi-cobi ya barangkali nanti kalau salah mohon maaf arane kan yang wong cuma hanya bantu kan loh di samping kun kehidupan sehari-hari kula teng wilayah ngriki niku biasa mboten maketen sih cuma kula bantu kadang-kadang teko manjing ning kelas niku napa ngajar dari mata kurikulum yang ada hubungannya dengan mata pelajaran apa beli mikir maning kari celongo bae kader ning kono ku sana jalure ngomongnya iku nggawa kitab kan bareng ki njoko kon mau itu apa bahane entuk ngomong nang niku namun ya cobi-cobi kula ngureken bahwa hari niki dan detik niki ning mburi ana tulisan tasyakur akhirus sana khotmil Quran bil ghaib juz amma kan bil ghaib terus ada teng rada keren maning niku apa prosesi wisuda tingkat ulya rada keren maning nih lho ngoten madrasah Miftahul Mubtadiin. Nah dengan adanya background yang muni mekaten cobi pertama kali berarti kula muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala karena beliau sudah memberi anugerah atau petunjuk terutama nikmat dan saking banyaknya nikmat kadang-kadang kula lan sampean niku mboten kerasa soalnya barang sing akeh ku kadang-kadang angel ngitungi beda karo nikmat yang cuma hanya 1, 2 atau 3 kadang-kadang bisa dihitung wis bahasa campur aduk lah pengen bebasa ngenang ya karena sudah terkontaminasi tak bohong campuran karo pergaulan wis penting pada ngomong belah nah kembali maning kan mokonon makanya kadang-kadang kula lan panjenengan begitu banyaknya dikasih nikmat oleh Allah ku nggak bisa menghitung ku bukan berarti kula nggak merasa angel ngitungnya lu terutama yang paling besar ingkang paling ageng nikmate Gusti Allah ingkang disukaaken dhateng kula panjenengan niku arane pertama nikmat iman kaping kali nikmat Islam kaping 3 yang paling dominan nikmat sehat. Nah dari ketiga nikmat ini boten berarti terus nikmat tersebut bisa kula ibarat lawan panganan kah bisa kula nikmati jadi nikmat kan ibarat kayak menu-menu makanan kan bisa dimakan, bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan. Kita nggak bisa menikmati iman kecuali dengan melalui sarana namanya nur. Awas hati-hati. Jadi kita bisa mengamalkan amalan yang ada hubungannya dengan kenikmatan, baik itu nikmat dunia maupun akhirat, terutama nikmat ibadah yang ada hubungannya dengan keperluan kula di akhirat. Iku cara menikmati loh harus melalui prosedur yang ana hubungannya karo wasilah iman. Iman ini ku nyorot ana nuri jadi arane nur iman jadi nur iman itu ibarat lamun lahir kah ibadah kepada baik karo kebutuhan kula ana mobil bisa tuku mobil ana panganan bisa tuku panganan ana umo bisa tuku umo kuno ibarat lamun ning masalah ibadah kah bisa nglakoni salat bisa nglakoni zakat bisa nglakoni ibadah lha iku cara nglakonane kah ari lahir ku nganggo duit ya kan ari masalah agama nganggo nur iman tanpa dengan adanya nur iman
kula lan panjenengan lho nggak bisa mengamalkan ibadah walaupun toh punya iman. Segede, sehebat, sebesar apapun iman, tapi kalau iman tersebut beli nyorot, nggak mengeluarkan nur, nggak bakalan kita bisa mengamalkan syariat, terutama yang ada hubungannya dengan ngelakoni ibadah. Lah apa aja dasare? Dasare a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin. Afaman syaraha ana ta utawi wong kang wis njembaraken, jare bahasa biasa ngaji kok, sapa Allah sadrahu ing dadae man lil islami maring lakoni agama Islam fahuwa ala nurin. Fahuwa mongko utawi man sing soroha iku ala nurin, modal nganggo nur. Nah, dari sini kan makanya dengan adanya manakala orang tersebut dijembar nang dadai diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan atau mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam kan bisa ngelakoni sholat, bisa ngelakoni ngaji, bisa ngelakoni zakat. Itu modalnya apa? Fahuwa ala nurin. Mereka modalnya adalah pakai nur. Dan nur dari mana ini? Nur dari iman. Mulanya akhirnya terus dari mana aja nur tersebut? Kenapa mesti harus kita produksi kan supaya kita bisa menimbulkan amalan agama, ngelakoni ibadah? Diterus nang wailun lil qasiyati qulubuhum li dzikrillah. Mereka cilakalah orang yang hatinya dangkal, yang mereka tidak ingat pada Allah. Dengan adanya urutan dalil ini akhirnya menimbulkan, oh berarti kita kalau mau menumbuhkan sinar iman harus jangan sampai lupa pada Allah, karena lupa sebaliknya kan di situ naskahnya kan wailun lil qasiyah qulubuhum li dzikrillah. Mereka hancur, mereka rusak, mereka binasa kalau mereka lupa dengan Allah. Sebaliknya kan dari kepahaman ini, kalau toh kita selalu ingat pada Allah, otomatis kita bisa menimbulkan nur iman. Nah makanya untuk itu kita harus memperbanyak eling ning Gusti Allah bari bisa memproduksi nur iman. Nah eling kepada Allah itu bagaimana caranya? Banyak. Seperti kita ingat pada sesama dengan melihat, kan nanti kalau kita sering melihat berarti kita kan nanti banyak yang ingat. Begitupun nggak bisa melihat karena Allah kan nggak bisa, paling-paling ingatannya melalui iman lagi kan. Yang paling gampang itu apa? Lawan bahasa Jawa ngonyem-ngonyem, nyebut-nyebut arani. Kita sering, waduh si aku aja gantengnya aja, waduh man soleh aja bagus, ya jam nyotok nang wong maning bari. Loh, sampean sering membicarakan nama saya, otomatis kan sering ingat. Begitupun pula andai kata kepengen bisa menimbulkan nur iman, selalu ingat pada Allah melalui apa? Melalui nyebut-nyebut arani, baik itu melalui wiridan, bahkan walillahi asmaul husna wa biha, asmani Gusti Allah kan tidak cuma Allah, ada ya Rahman ya Rahim, itu sering dibaca. Atau kita mengamalkan perintah-perintah yang ada hubungannya dengan syariat Allah seperti sholat dan lain sebagainya kan. Dengan adanya kita kerja di seseorang yang orang tersebut kita kerjakan kerjaannya, otomatis kan sering ingat. Loh, begitupun pula kepengen ingat nih Gusti Allah, ya kudu kerja sholat, ngelakukan ibadah kan begitu. Dan yang paling penting lagi yang ada hubungannya dengan permasalahan lingkungan sekarang tuh melalui ilmu. Dengan adanya ilmu pengalaman yang bisa mengetahui hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah zat Allah, segala apa yang ada hubungan syariat Allah kan melalui kita cari ilmu. Nah di sini makanya kita dengan adanya rariungan di salah satu majelis yang mulia ini, termasuk arahnya apa majelis ini dari zaman kini apa pondok, pondok pesantren. Ini area yang ada hubungannya dengan kita mencari ilmu, dan ilmu tersebut nanti bisa menimbulkan ingat pada Allah. Dengan adanya ingat pada Allah kula lan sampean ku akhirnya diberi nur, dan nur tersebut gampang nglakoni agamai. Loh, lah terus pondok ku apa aja? Pondok ku bahasa Arab. Ning komuse kok punduk ku hotel. Penginapan. Ya kan, pondok. Begitupun area yang ada lingkungan pondok kan, sampean kan dari rumah kan nginep nih kene iki pondok. Cuma pondoknya itu ada spesial yang ada hubungannya dengan istilah apa? Pondok
pesantren. Kan mohon beli. Lah pesantren kok apa? Pesan kok bahasa Indonesia. Pesan kok apa? Pesen kan? Tren tuh yang sudah ngetren. Jadi di dalam lingkungan pondok nih ada pesan-pesan yang pesan-pesan tersebut ngetren dalam arti di masyarakat tuh orang tuh ya boleh dikatakan menunggu dan semuanya ambisi kepengen tahu apa yang ada di dalam pondok kan, itu namanya kan pesantren, ngetren kan. jadi makanya kita kalau bikin pondok istilahnya tuh kalau bisa tuh bikin ilmiah atau menu-menu apa yang menu-menu tersebut kita bisa manfaat ke masyarakatan. Masyarakat kan, masyarakat tuh menunya apa sekarang yang ladian? Oh masyarakat tuh banyak yang nggak tahu urusan yang ada hubungannya dengan ilmu fikih, di ilmiah di nanti disiarkan asalnya apa yang pesantren. Jadi pesan-pesan yang ada di dalam pondok tuh pesan-pesan yang benar-benar di masyarakat tuh boleh dikatakan ditunggulah. Memang kenyataan kan begitu. Beda dengan lembaga-lembaga lain seperti ya punten, saya itu bukan menyalahkan yang lain, ini kayak pendidikan tinggi universitas ataupun itu kan, nah kadang-kadang lulusan dari mereka tuh jarang-jarang yang punten lawan bahasa zaman kini udah di kiai. Jajan kalau lulusan pesantren ini, kalau lulusan pesantren kan ya boleh dikatakan karena memang pendidikan di dalamnya mulai dari ikhlas lillahi ta'ala dan tanpa pamrih dan lain sebagainya kan, akhirnya kita begitu terjun di masyarakat tuh boleh dikatakan apa namanya maulah doyan. Beda dengan yang lainnya punten, kadang-kadang sebelum masuk udah dijejeli dengan harus biasa sekian semeter, harus sekian, kadang-kadang udah pening. Apalagi pelajarannya kan ditekan kan. Kalau di pesantren kan ya semampunya lah, boleh dikatakan ada yang sorogan, nah, itu kan kadang-kadang dituntut kayak bikin skripsi begitu kan, cari makalah nih jujur kamu harus, jadi kadang-kadang makan otak kan. Apalagi sampai dengan adanya penekanan ilmiah, sehingga kalau nggak mampu tuh ada sekarang katanya tapi bayarlah kawenang ekspresi. ya punten ini bukan cara cuma katanya, tapi saya sendiri kadang bukan. Jadi kadang-kadang manfaatnya di masyarakat tuh karena pesannya itu tren dan ditunggu di masyarakat. Orang pesantren tuh banyak taat, walaupun cuma hanya punya musola kecil-kecilan lah, cuma ngajar jurmiyah, alibata kan. Karena apa? Dari rasa keikhlasan itu sendiri di background kita manakala belajar di pesantren itu mempengaruhi jiwa kita. Nah cuma dasar daripada pendidikan pesantren sekarang singkat waktu saja nih kan. Dari mana aja? Ya sumbernya tentu kita dari agama Islam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Nah terus metode cara pendidikan yang di pesantren kenapa kok jalurnya melalui Nabi kita Muhammad SAW? Para adik-adik kita dan para rekan-rekan dan semuanya aset perlu diketahui bahwa kita menjalankan syariat agama Islam itu masanya itu udah jauh. Bahkan Nabi kita lahir sampai sekarang tuh kalau dihitung sekarang ya udah 14 abad yang lalu. Sedangkan dari sisi waktu abad udah jauh. Begitupun dari sisi biodata darat, kan dari Mekah kan hidupnya, bahkan Mekah tuh kalau sekarang naik pesawat berapa jam? Kan sampai 8 jam kan. Nah kita bisa memahami ajaran yang dibawa oleh Nabi itu perkembangannya bagaimana. Itu terutama perkembangan yang dibawa oleh pesantren-pesantren. Awas. Nah pesantren silsilahnya dari mana? Pertama kali kita cerita mundur dulu ke belakang bahwa Allah Ta'ala memberi syariat ajaran agama Islam itu pertama kali melalui sumber yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dituruni wahyu oleh Quran, oleh Allah melalui Quran itu malaikat Jibril yang membawa. Bahkan cara penyampaian Qur'annya itu enggak sekaligus kayak mushaf sekarang, mau kita bikin buku terus kasih, ini enggak, itu turun sampai waktu sekitar 23 tahun kan. Nah terus perkembangan agama Islam waktu itu zamannya Kanjeng Nabi paling gampang, karena Kanjeng Nabi zaman itu kan sumber narah hukum. Jadi manakala kita mengerjakan syariat ikut aja Nabi, sampai cara sholat pun begitu hadisnya, shollu kama ra'aitumus sholli. Begitu Nabi kita Muhammad SAW Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, beliau menerima mandat suruh ngamalakan syariat agama Islam merupakan sholat 5 waktu. Beliau kan cuma sholat, sahabat ngintil wis gampang kan.
Nah begitupun waktu itu. Nah andai kata ada permasalahan karena sumber daripada ajaran agama Islam tidak cuma melulu dari Quran tok kan, diterjemah oleh akhlak yang diperbuat oleh Nabi, baik itu melalui kata-katanya atau melalui keputusannya atau melalui yang lain yang ada hubungannya dengan psikologi kehidupan Nabi yang sekarang istilahnya jadi hadis tuh kan begitu ya kan, gampang kan. Nabi kita sekarang nggak bisa nih sholat, kalau sholat itu begini, bahkan cara adzan begini, itu gampang kan. Nah setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, terus ajaran agama Islam sumbernya dari mana? Dari para sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu orang yang pernah ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sudah iman dan masuk Islam, itu namanya sahabat. Sedangkan setelah Nabi kita Muhammad SAW wafat, para sahabat itu yang alim jumlahnya cuma sedikit, cuma 120 orang. Mas, yang ahli dalam bidang yang ada hubungannya dengan menerjemah syariat agama Islam, baik itu melalui Quran ataupun tingkah laku Nabi alias hadis, cuma hanya 120 orang. Sedangkan para sahabat waktu itu orang yang pernah ketemu dengan Nabi dan sudah iman jumlahnya berapa? 124.000. Jadi orang 124.000 itu kalau mengamalkan agama syariat agama Islam dan dia nggak tahu karena Nabi sudah wafat, tanyanya kepada sahabat yang 120 orang. Nah sedangkan yang 120 orang itu kala waktu zamannya Khalifatul Rasyidin kan, mulai dari Khalifah Abu Bakar dan Umar, itu perkembangan agama waktu itu pesat, bisa menaklukkan Konstantinia, bisa menaklukkan, sehingga sahabat-sahabat yang pinter-pinter, yang alim-alim disebar, ada yang ke Palestina, ada ke Romawi, bahkan ada yang ke Itali, bahkan ada sebagian silsilah sanad yang masuk ke Pulau Jawa, tapi sanadnya sampai sekarang saya belum tahu. Ada sahabat nama, termasuk ada cerita itu gurunya Syekh Subakir, itu termasuk sahabat yang pernah datang ke Pulau Jawa. Nah waktu itu kan gampang masih, karena gampangnya apa? Ada sahabat dan sahabat yang alim banyak. Jadi siapapun yang ada kesusahan, keraguan dalam mengamalkan agama Islam, tanya sama sahabat. Cuma namanya prosesi kehidupan kan, tidak semuanya orang itu hidup, kan mati. Mulai dari tahun ke tahun meninggal, sahabat Abu Hurairah meninggal, Abu Bakar meninggal, yang lain yang alim-alim kan. Nah baru setelah para sahabat, sebelum beliau pada wafat, muncullah seorang tabi'in. Kelompok komunitas tabi'in ini adalah orang yang pernah ketemu dengan sahabat tapi sudah masuk Islam, tapi dia nggak ketemu dengan Nabi. Nah dari para tabi'in sekian ratus dan sekian ribu bahkan jutaan waktu itu, ada 2-4 orang tabi'in yang paling jenius, otaknya berlian ya, yang bisa mengolah dan memikirkan tentang ada hubungannya dengan perjalanan syariat agama. Siapa tabi'in? Pertama namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tabi'in, nawas. Kedua Imam Maliki, madhabnya madhab. Lah Imam Hanafi, Imam Hambali. Dari 4 tabi'in inilah akhirnya para ulama setuju cara pengamalan agama Islam, baik itu melalui terjemah Qur'annya maupun terjemah hadisnya, keputusan-keputusan ikut beliau. Dengan adanya ikut beliau, suruh milih apakah melalui Imam Syafi'i, apa melalui yang lain, akhirnya para ulama setuju dengan istilah madhab, madhabah, silakan kamu pilih mana. Nah kenapa aja 4 tabi'in tersebut yang dikategorikan madhab, yang untuk panutannya umat Islam cara mengamalkan agama, kenapa aja mesti harus pakai terjemah-terjemah? Karena mulai dari cara bahasa saja, ya sekarang bukan bahasa lah, dari Quran aja tuh. Quran kan salah satu sumber yang ada hubungannya dengan pondasi kita mengacu ke masalah urusan agama Islam kan. Nah Quran itu apakah waktu itu sudah kayak sekarang dibukukan, ya kan, sudah jadi mushaf,
apalagi sekarang udah ada terjemahnya, tinggal baca. Enggak. Dulu waktu zamannya Nabi, Quran itu banyak yang nggak didomitisaken, nggak dicatat, bahkan hampir semua mayoritas waktu wahyu turun itu dihafal oleh para sahabat. Dihafal para sahabat. Cuma ada sahabat satu namanya Zaid bin Sabit yang ahli dalam bidang dia nulis, itu nggak semuanya dia mencatat. Karena turunnya Quran itu nggak kayak komunitas begini itu kumpul, bong salafiyah kumpul ke isun turun, enggak. Kadang-kadang Nabi lagi tidur ayat Quran turun kan begitu, kadang Nabi lagi loyong-loyong ketemu dengan para sahabat Abu Bakar turun, kadang-kadang dengan ini. Jadi dokumentasinya tuh susah. Bahkan yang lucu lagi perang dang dingdeng karo wong kafir, wong Quraisy, Quran turun seketika itu kan, namanya juga mukjizat kan, perang tuh genjatan senjata berhenti. Hebatnya kan apa? Surat Taubat. Makanya sampai sekarang surat Taubat nggak ada bismillahnya tuh, karena menurut asbabun nuzul surat itu turunnya waktu perang. Nah bilang perang doang ding dong, begitu Baro'ah turun konon kok langsung be wong kafir mandek, wong Islam mandek. Yo hebat kalau di film nang cuman gini. Kan lucu nih. Jadi begitu rancunya dan turunnya tuh nggak sekaligus. Kadang-kadang sehari 2 kali, kadang-kadang 1 bulan baru turun, kadang-kadang 3 bulan turun. Jadi kalau sekarang aja didokumentasikan tuh dicatat angel. Kan jadi kan susah. Cuma waktu zamannya sahabat Abu Bakar, kan Abu Bakar punya prinsipnya bagaimana? Ya kalau begini caranya, apalagi ada kejadian bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran kan banyak yang istilahnya tuh di medan perang tuh gugur. Namun waktu itu karena sahabat Abu Bakar masanya baru punya rencana dan masanya akhirnya wafat, nggak sempat, baru diteruskan oleh Khalifah Umar. Dari Khalifah Umar ini baru dibukukan. Siapa yang punya Quran, yang hafal dicatat. Nah waktu itu bukunya nggak seperti gampang sekarang. Kalau sekarang kan disimpan aja di flash disk atau di komputer. Jangankan pakai komputer, alat komunikasi pakai flash disk, baru kertas saja waktu itu belum ada. Palingnya kertas-kertas dari kulit onta kan dicatat. Ya, surat apa ini? Surat Yusuf, catat surat Yusuf. Nah terus di dalam ning kene kan ning museum lah, ning kamar. Jadi Quran kudu simpen ning kamar. Jadi kinki lamun bahasa kok lembaran kinki surat Yusuf. Nah sembaran kini surat Yasin, masih blakrakan jaring zaman kini kok konon. Nah setelah itu karena khalifah kan waktunya nggak lama, akhirnya meninggal. Begitu diganti oleh khalifah sahabat Utsman. Nah sahabat Utsman baru akhirnya punya prinsip lagi. Karena apa? Yang jadi masalah tuh Quran kan suratnya ada yang panjang, ada yang pendek. Wong jadi manjing ning kamar Quran jukute kulhu sing cendek maning. Jukut maning dipilih Waqiah maning. Jukut maning Alam Tahrum maning. Iko Baqarah ning pojok. Lah kok sing jukut-jukut. Warna surat panjang tuh hampir 3 juz. Wah, makanya caranya si cul tak akal. Jadi Sayyidina Utsman konon dia kali pribadi dia. Cul tak buku kan dadi siji, surat sing panjang tak dalune ngarep. Mulai Baqarah, terus Al Imran, terus An-Nisa, terus Al-Maidah kan ning beru terus sing rada pendek-pendek. Maksudnya apa? Kunku bari wonge lho maca Qur'ane kok di kiyang-kiyang nang sing dawa lu dibaca. Loh, ini dari sisi cara pengolahan Quran bela menjadi kula sampean enggak dibudidayakan, enggak dipikir oleh orang-orang terutama para sahabat-sahabat yang mujasa, kula enggak bisa menikmati sekarang. Kudu dari cara pembukuan, pendokumentasi kene bae, belum cara bacanya. Masya Allah. Zamannya sahabat Utsman yang namanya Mushaf Utsmani aja baramaning harokat titik belako. Jadi tak sak lakon titik apa oleh dokter gede bae jadi sabab karo tas butuh sama. Lah kenapa aja waktu itu orang Quraisy termasuk sahabat bisa baca? Bisa. Karena masalah kebudayaan. Bahasa kan ada hubungannya dengan kebudayaan. Contoh kecil yang jelas saja antara bahasa Indonesia karo bahasa Inggris, beda kebudayaan kan, cara baca tulisannya kan beda.
Ya sampean maca jana tulisan niku no I terus love yo u. Sampean lah menganggo budaya Indonesia kan maca kan I love u. Ya, tapi lamun sampean nganggo komunitas orang Inggris kebudayaan kan I love you. Kan mohon begitupun walaupun waktu itu belum ada titike, belum ada harokatnya kan bisa baca para sahabat. Cuma namanya juga manusia diiringi dengan kebudayaan, apakah semuanya terus bisa kan? Lama-kelamaan sing pinter mati, terus tambah goblok, tambah kayak sekarang, tambah belinger. Nah, baru akhirnya terus para ulama mulai punya prinsip, makonon supaya wong maca Quran gampang, pai titik, just Imam Khalil kan, mulai tek 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 pai titik. Akhirnya kan bisa untuk mempermudah bahasa bahwa kini atas butuh, kini sabab, wis makonon ganku, lama-kelamaan budayaku hilang maning. Hilang dalam arti apa? Dikata di bait titik kan belum bisa maco. Nah baru terus para ulama kan mengkonon maning beli akhirnya mempunyai ini wah mengkonon disandangi beli. Bahkan sampai sekarang wis disandangi, diterjemah, bahkan mulai tajwid apa sekarang dibayar abang-abang hijau-hijau dipermudah. Nah dari sisi olahan yang ada hubungan pemikiran-pemikiran ulama, tanpa dengan adanya ulama tersebut kita kan nggak bisa menikmati Al-Quran. Awas, ini larinya kemana saya ngomong nih? Kan masa kini kan kadang-kadang orang wah kita kembali ke Quran hadis, kalau enggak jangan ke ulama, ke kitab kuning sok dari baca Qurannya aja kan. Iya kan. Nah di samping itu jadi sampai sekarang bahkan yang jelas yang tahu saya, pengalaman saya sekarang, dulu waktu zaman tahun 70-an kula masyarakat terutama Indonesia khususnya Budi belajar Quran ku ngotot sampai guruwe kan nganggo seblak dilayani. Karena apa? Metode ngejus ama an in unban bin pun on jadi terman ngoji. Iya kan, an in unban bin pun terman ngemlianu ka sama saking kepengennya belajar jadi dikate diseblaki karena kan masih menang baik. Cuma lama kelamaan apa? Erosi budaya kan. Satu yang jelas tuh gurunya nggak punya panduan metode. Iya kan, ninju sama kan. Si dia jarang maknani, ana sing alif fathah, ana sing alif peseuan. Akhirnya apa? Tahun 80 bubar. Loh, tapi kan alhamdulillah para ulama kan mulai ning Semarang, anak Kiroati, kan anak kan jelaskan nih, baru lagi tumbul ning Jogja aja, anak apa sih istilahnya? Metode ya cara pengapalan Al-Quran kan ikro lo kan itu kan berarti kan bid'ah atau budaya pembaruan yang sampai sekarang untuk menunjang cara baca Al-Quran aja udah beberapa kali. Belum sekarang kan ana tartila napa mlenger sampean kula kan wah nembe krungu kan. Terutama alhamdulillah kula karo anak waktu nipatku kan dia bangsane kan kula pernah dulu begitu ya untuk sekarang sudah masyarakat jadi silakan. Dari situ maknya yang kembali lagi ini secara ringkas, Quran itu sanadnya cuma satu. Sanadnya apa? Quran Utsmani. Jadi kalau ngeriwayatkan Quran, kamu baca Quran apa? Ini Quran Utsmani. Maksudnya Quran Utsmani, Quran sing riwayate lho Sayyidina Utsman yang mendokumentasikan. Beda dengan hadis kan. Nah, ini awas. Kalau hadis itu pendokumentasikannya, pengumpulannya niku napa 200 kemudian zamannya Harun Ar-Rasyid baru dibukukan. Jadi akhirnya priben oleh hadis sing si an maksud an dari ini karena apa? Karena pendokumentasi ini sudah terlalu jauh. Bahkan di situ tuh mulai rancum lagi, mulai ana sanad, ana matan, ana wes macam-macam kan. Bahkan aneh kok beli siji. Jadi aja dianggap bahwa kula maca hadis kayak Arba'in Nawawi an Umar radhiyallahu, dasar hadis sih kan pada aneh lo pirang-pirang karena mau banyak. Tapi Quran kenapa satu? Bedanya begitu. Jadi dari cara kita mendokumentasikan bahan antara Quran dan hadis itu beda. Makanya sekarang hadis apalagi orang yang mendokumentasikan banyak kan, sekitar ada berapa 21 ahli hadis kan, mulai dari Imam Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya tuh. Dan kriterianya bagaimana aja? Kalau Quran kan jelas masih dekat
Dan waktu itu cara nyeleksinya antara yang sahih dan tidaknya, satu sahabat masih banyak yang alim, dan kedua kali masanya masih dekat. Jadi paling-paling ada sebagian yang masuk kategori nasih mansu itu cuma berapa kan? Cuma 66 ayat kan? Semuanya kan sahih semua, tapi hadis. Loh kenapa aja? Ada yang sahih, ada yang doib, ada yang enggak. Kriterianya bisa dibayangkan. Doib dan tidaknya itu hampir mayoritas bukan dari matan hadis, dari rawi. Nah sedangkan rawi itu karakter manusia kan? Nah dari manusia kan etikanya kan beda-beda, ada yang alim, ada yang pinter, ada yang enggak. Nah sedangkan kriteria cara pengumpulan hadis antara sahih dan tidaknya dari 1 dan 2 orang ahli hadis pun beda-beda. Nah karakter yang paling ketat untuk menyeleksi hadis itu adalah namanya Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim itu imam hadis yang nyeleksinya itu paling ketat. Makanya dari itu terus akhirnya sampai sekarang timbullah ahli hadis banyak. Nah kembali maning itu kan urusan disiplin ilmu yang ada hubungannya dengan permasalahan antara pengumpulan Quran dan hadis, itu yang kita namanya ilmu alat lah. Nah keputusan hukum yang bisa kita nikmati yang ada hubungannya pengalaman sehari-hari adalah cuma dari 4 mazhab tersebut. Awas, hati-hati. Jadi 4 mazhab itu apa? Kalau sekarang itu ibarat koki, kita mau makan yang kira-kira enak pas sambal goreng, ini masakan koki aja sudah, nggak perlu tahu ini bahannya dari mana, nggak, sudah cukup. Begitupun kita mengamalkan agama kan, bukan berarti terus kita taklid buta, taklid kepada madhab orang buta, enggak. Beliau paling alim, bahkan tingkatan madhab kan ada 2, ada madhab mutlak, ada